tanah air kita dibangun di atas fondasi keberagaman, sebuah bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi. Namun, bagaimana jika fondasi itu mulai terkikis? Bagaimana jika hak asasi manusia yang fundamental seperti kebebasan beragama justru terancam? Hak asasi manusia atau HAM adalah fondasi esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Salah satu hak fundamental ini adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang seharusnya dijamin bagi setiap warga negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hal yang berbeda. Laporan terbaru dari Setara Institut menyoroti peningkatan pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Timur. Tercatat 34 peristiwa pelanggaran KBB terjadi di wilayah ini dengan bentuk dominan seperti penolakan ceramah, penolakan pendirian tempat ibadah, hingga kebijakan diskriminatif, sebuah fenomena yang mengundang keprihatinan serius. Mari kita kembali ke akar Pancasila. Secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila mengacu pada prinsip atau dasar. Artinya 5 prinsip atau 5 dasar. Di sisi lain, hak asasi manusia adalah prinsip yang mendasari keberlangsungan hidup manusia dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Pancasila dan hak asasi manusia sejatinya saling melengkapi. Pancasila menegaskan keadilan sosial, sementara hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pusat, menekankan kebebasan dan martabat. Keduanya membentuk landasan bagi terciptanya manusia yang adil dan beradab. Ini berarti hak asasi manusia bukan hanya konsep universal, tetapi juga landasan filosofis yang mendasari pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan memastikan perlindungan hak individu sesuai Pancasila, masyarakat dapat berkembang harmonis. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia bermula setelah kemerdekaan tahun 1945, di mana prinsip HAM mulai diakui dalam konstitusi negara. Komitmen ini semakin kuat saat Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Pengalaman penjajahan dan penindasan menumbuh kesadaran akan pentingnya hak-hak dasar manusia. Komnas HAM sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam mengkaji, meneliti, dan melindungi isu-isu HAM, termasuk penanganan kasus pelanggaran berat. Kebebasan beragama sendiri telah menjadi perhatian internasional sejak Magna Carta tahun 1225. Di Indonesia, kebebasan ini tercantum jelas dalam UUD NRI 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk memeluk agama dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Meski ada jaminan konstitusional, konflik yang dipicu isu agama masih tak terelakkan. Primordialisme berlebihan menjadi pemicu dengan contoh kasus penolakan pendirian rumah ibadah mendominasi. Laporan Blue Ocean Institute pada 2013 mencatat 106 tindakan intoleransi, termasuk 28 kasus penutup tempat ibadah. Yang lebih memprihatinkan, Jawa Timur kini mencatat sejarah sebagai provinsi dengan pelanggaran kebebasan beragama terbanyak di Indonesia, dengan 34 peristiwa. Dua faktor utama adalah stigma terhadap tradisi keagamaan leluhur dan menguatnya pengaruh kelompok tertentu.
membandingkan kesenjangan luas antara nilai ideal Pancasila dan realitas implementasi HAM di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi, namun seringkali dimaknai sempit sebagai dominasi mayoritas, menyebabkan marginalisasi minoritas. Sila kedua dan kelima, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, menekankan martabat manusia dan keadilan hak. Namun, kasus kekerasan dalam diskriminasi atas dasar agama, serta ketimpangan perlindungan hukum, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini lahir dari lemahnya integrasi nilai Pancasila dan kebijakan publik dalam konteks HAM. Problem ini juga berakal dari pendekatan pendidikan Pancasila yang cenderung hafalan tanpa memperdalam pemaknaan dan penerapan dalam keberagaman. Ditambah lagi lemahnya political will pemerintah pusat dalam menindak pelanggaran HAM di tingkat lokal, seringkali terjebak dalam kompromi demi stabilitas politik. Dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan serius antara nilai normatif Pancasila dan implementasinya dalam praktek berbangsa dan bernegara. Meskipun Pancasila telah mengandung prinsip hak asasi manusia fundamental, namun realisasinya belum substansial. Pendidikan Pancasila yang teoritis juga belum cukup membekali generasi muda menghadapi tantangan keragaman. Untuk mengatasi ini, diperlukan pengawasan ketat, integrasi nilai Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pendidikan Pancasila yang kontekstual, peran negara